Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam semester ganjil kelas 8 dengan materi sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita baca dulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Akan Ibu sampaikan mengenai tujuan pembelajaran hari ini adalah menganalisis sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Keruntuhan Daulah Umayyah ini menjadi peristiwa sejarah terbentuknya Daulah Abbasiyah. Daulah Umayyah pada saat itu mengalami masa kejayaan kurang lebih 90 tahun. Beragam prestasi mampu dicapai pemerintah Daulah Umayyah. Keadaan ini berlangsung hingga masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Setelah itu, kemunduran Daulah Umayyah makin tampak sepeninggal Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Kekacauan terjadi di mana-mana, pertikaian internal keluarga tak terhindarkan. Lanjut dengan faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah. Sejarawan mencatat cukup banyak kemajuan yang dicapai Daulah Umayyah mulai wilayah kekuasaan yang membentang dari India hingga Afrika Utara, sistem administrasi pemerintahan yang tertata dengan rapi, penyebaran Islam hingga ke dataran Eropa, hingga kemajuan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada beberapa faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah. Yang pertama adalah perpecahan internal keluarga Daulah Umayyah dan kekisruhan politik dalam negeri. Yang kedua, munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintah Daulah Umayyah. Ini dilakukan oleh kelompok Mawali, kemudian kelompok Dahab bin Qais Asy-Syaibani, dan kelompok Syiah yang menilai tampuk kekuasaan khalifah adalah hak keturunan Ali bin Abi Thalib dan ingin menuntut balas atas terbunuhnya Husain bin Ali di Karbala. Yang ketiga, perpecahan kelompok suku Arab Utara dan Selatan. Keempat, kekecewaan ulama dan tokoh agama kepada Khalifah Marwan bin Muhammad yang dinilai tidak memiliki sikap negarawan yang baik. Dan yang terakhir, nomor 5 adalah wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad, yakni Khalifah terakhir Daulah Umayyah setelah kalah dalam pertempuran di tepi sungai Zabhulu, Irak pada tahun 750 Masehi. Ada penjelasan di sini mengenai siapa itu kaum Mawali, adalah pemeluk Islam non-Arab. Saat ini biasa disebut Ajam. Kemudian untuk yang kelompok Syiah adalah pengikut setia Ali bin Abi Thalib. Mohon maaf. Lanjut dengan proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Babak ketiga dalam drama besar politik Islam ditandai dengan berdirinya Daulah Abbasiyah.
di sini menandakan sebuah era baru dan benar-benar menjadi era baru dinamakan Abbasiyah karena pendiri daulah ini merupakan keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu paman Nabi Muhammad SAW. Daulah Abbasiyah berkuasa dalam rentang waktu yang panjang, 5,5 abad, mulai dari 750 sampai 1258 Masehi, berpusat di Baghdad, Irak sebagai ibu kota. Wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah membentang luas meliputi Asia Barat, Asia Selatan, Afrika Utara, hingga Eropa. Kemudian ada 3 kota utama menjadi pusat kegiatan gerakan politik Daulah Abbasiyah. Yang pertama Al-Humaimah sebagai pusat perencanaan, 2 Kufah sebagai kota penghubung, dan 3 Khurasan sebagai kota gerakan langsung anti Daulah Umayyah. Yang selanjutnya ada Ibrahim Al-Imam. Beliau melanjutkan perjuangan para pendahulunya dengan melakukan gerakan di sini adalah mendapat perhatian khusus dari Khalifah Marwan bin Muhammad. Ibrahim melanjutkan perjuangan para pendahulunya sepeninggal Muhammad bin Ali. Pada tahun 128 Hijriah atau 746 Masehi, Ibrahim bin Muhammad tertangkap oleh pasukan Daulah Umayyah dan wafat dalam pengasingan. Kemudian wafatnya Ibrahim membuat keluarga Bani Abbas semakin gencar melakukan pemberontakan yang dibantu oleh Abu Muslim Al-Khurasani, Abul Abbas As-Saffah, dan Abu Ja'far Al-Mansur. Kemudian di sini Khalifah Marwan bin Muhammad tertangkap di kota Fustat, Mesir, dan wafat di sana. Dengan wafatnya Khalifah terakhir Daulah Umayyah, yakni Marwan bin Muhammad, maka berakhirlah era pemerintahan Daulah Umayyah. Anak-anak, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari ibu tadi, di sini selanjutnya ada tugas kelompok terdiri dari 5 kelompok dengan anggota 5 sampai 6 anak. Silakan, tugasnya adalah informasi yang kalian telusuri terdiri atas 1. Selama berapa tahun Daulah Umayyah mengalami kejayaan dan sebutkan sebab-sebab kemunduran Daulah Umayyah. Yang kedua, 5 faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah. Yang ketiga, jelaskan langkah-langkah yang dilakukan Bani Abbasiyah dalam mendirikan Daulah Abbasiyah. Selanjutnya, mengapa dinamakan Daulah Abbasiyah dan berkuasa selama berapa tahun atau abad ya. Dan yang terakhir, sebutkan dan jelaskan 3 kota utama yang menjadi pusat kegiatan gerakan politik Daulah Abbasiyah. Kalian bisa mencari referensinya dari buku siswa, kemudian juga bisa dari artikel mengenai sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah maupun browsing dari internet. Silakan. Dan setelah nanti tugas kelompok ini selesai,
Coba sajikan hasil penelusuran di depan kelas dalam bentuk deskripsi atau presentasi masing-masing kelompok. Deskripsi hasil dapat kamu isi pada tabel berikut. Di situ sudah ada contohnya. Nomor 1 itu adalah kelompok 1. Pertanyaan sudah ada di atas dan berikan penjelasan. Ya, alhamdulillah pada pertemuan kali ini sudah selesai. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.